Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian fiil berdasarkan waktu dari segi macam-macam, ciri-ciri, dan contohnya. Lalu, pada video ini kita akan mempelajari materi fiil atau kata kerja dalam bahasa Arab. Materi ini juga merupakan dasar penting loh dari ilmu nahwu untuk memahami arti atau makna kalimat Arab dengan baik. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasnah Huwaida dengan nomor NIM 2530101022 semester 1 jurusan PAI kelas D dengan mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Saiful Mubarok Eskom IMPD. Kita masuk ke bagian fiil. Apa itu fiil? Fiil adalah kata yang memiliki makna dengan sendirinya dan mengandung arti waktu. Waktu yang dimaksud itu waktu apa aja? Yaitu pertama waktu masa lampau, yang kedua waktu masa sekarang, yang ketiga itu masa yang akan datang. Oleh karena itu fiil selalu berkaitan dengan suatu perbuatan atau kejadian. Lalu pengertian fiil secara istilah dalam ilmu nahwu di kitab Al-Jurmiyah yaitu kata yang menunjukkan makna perbuatan dan disertai keterangan waktu. Waktunya itu adalah waktu lampau, sekarang, atau akan datang, atau perintah. Seperti itu teman-teman. Lalu fiil itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fiil madhi, yang kedua fiil mudhari, dan yang terakhir itu fiil amar. Nah, dari ketiga jenis fiil ini dibedakan berdasarkan waktu dan makna yang dikandungnya. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang fiil madhi. Nah, fiil madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi di masa lampau. Artinya tuh apa? Artinya itu pekerjaan tersebut sudah selesai dilakukan. Nah, lalu fiil madhi itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa aja? Yang pertama itu menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Artinya itu dia tuh menunjukkan sesudahnya kejadian tersebut, bukan sebelumnya kejadian. Lalu ciri yang keduanya itu adalah bisa dimasuki kata qad untuk penegasan. Lalu di sini saya akan mencontohkan fiil madhi. Nah, di sini ada beberapa contoh atau 5 contoh ya teman-teman. Yang pertama itu ada kataba yang artinya telah menulis. Nah, jadi artinya itu apa? Dia tuh sudah menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Jadi dia itu sudah menulis gitu. Dan yang kedua itu zahaba atau telah pergi. Nah, lalu contoh yang ketiga itu akala. Dia telah makan atau dia sudah makan. Lalu contoh yang keempat itu ada darosa yang artinya dia telah belajar atau telah belajar. Lalu yang terakhir adalah lariba yang artinya telah bermain atau sudah bermain. Lalu teman-teman, di sini saya akan mencontohkan fiil madhi dalam kalimat. Yang pertama itu qad qomatis sholat. Nah, kalian perhatikan itu kalimat qad qomatis sholat yang artinya itu sungguh telah ditegakkan sholat. Kata qomat merupakan fiil madhi karena menunjukkan peristiwa yang telah terjadi. Lalu contoh berikutnya ada kata thalibud darsa yang artinya itu murid telah menulis pelajaran. Nah, jadi si muridnya itu sudah menulis. Jadi belum menulis ya teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan fi'il mudhari. Apa sih fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung
atau sedang terjadi atau akan terjadi. Oleh karena itu teman-teman, fi'il mudhari ini dapat bermakna sekarang maupun masa depan. Begitu teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat ciri-ciri fi'il mudhari. Yang pertama, diawali salah satu huruf mudhara'ah. Atau huruf mudhari itu biasa dikenal dengan huruf anaita atau hamzah, nun, ya, ta. Lalu selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya yaitu akhir katanya berharokat dhammah, fathah atau sukun tergantung kedudukannya. Lalu yang selanjutnya yaitu bisa dimasuki huruf nasab dan huruf jazm. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang contoh fi'il mudhari. Nah, yang pertama itu yadhhabu, yang artinya sedang atau akan pergi. Nah, lalu contoh yang kedua itu yaktubu, yang artinya sedang atau akan menulis. Lalu contoh yang ketiga adalah yakulu, yang artinya sedang atau akan makan. Lalu contoh yang terakhir adalah yadrusu, yang artinya sedang atau akan belajar. Nah, lalu kita akan menjelaskan tentang contoh fi'il mudhari dalam kalimat. Yang pertama itu yadrusu thalibu fil madrasah, yang artinya itu siswa sedang belajar di sekolah. Lalu contoh yang keduanya itu dilihat ya teman-teman, ada saya ta'allamu Muhammadul Qur'ana fil bait, yang artinya Muhammad akan belajar Al-Qur'an di rumah. Lalu teman-teman, di sini ada contoh terakhir yang ketiga, yaitu ana sa'adhabu ilal madrasati ghoda, yang artinya saya akan pergi ke sekolah besok. Nah, seperti itu teman-teman contohnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il amar. Ini fi'il yang terakhir ya teman-teman, yang artinya itu fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah dan dilakukan setelah waktu berbicara. Nah, lalu fi'il ini itu digunakan ketika seseorang menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Itu teman-teman. Lalu di sini ada ciri-ciri fi'il amr. Yang pertama itu biasanya diakhiri sukun atau huruf tertentu. Nah, lalu contoh yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu tidak diawali huruf mudhoro'ah. Lalu yang ketiga bisa menerima ya mukhotobah. Yang keempat bermakna perintah. Lalu yang kelima itu bisa diucapkan kepada orang kedua. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini saya akan memperlihatkan contoh fi'il amr. Yang pertama itu uktub, yang artinya tulislah. Nah, jadi uktub ini tuh yang bermakna perintah ya teman-teman. Di sini juga ada ijlis, yang artinya duduklah. Lalu contoh yang ketiga adalah idhab, pergilah. Tuh, lalu yang contoh yang terakhir itu il'arb, yang artinya bermainlah. Lalu di sini kita akan melihat contoh fi'il amar dalam kalimat. Yang pertama, uktub ad-darsa ya thalib, yang artinya tulislah pelajaran wahai siswa. Jadi ini tuh menunjukkan tentang perintah. Lalu yang kedua, uktub darsak, tulislah pelajaranmu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita akan
menjelaskan tentang ciri-ciri umum yang dipunyai fi'il. Yang pertama itu bisa dimasuki qad atau kemasukan lafadz qad. Contohnya seperti lafadz adzan, qad qomatis sholah. Nah, yang artinya itu kan sungguh telah ditegakkan sholat. Lalu ciri yang selanjutnya itu bisa dimasuki sa atau saufa. Lalu yang ketiga bisa dimasuki ta tanis sakinah. Dan ciri yang terakhir itu adalah fi'il mudhari diawali huruf mudhara'ah. Yang itu huruf mudhara' itu ada hamzah, nun, ya, ta, atau kita bisa dikenal dengan anaita. Nah, kesimpulannya itu adalah yang pertama, fi'il adalah kata kerja yang mengandung makna waktu. Lalu fi'il terdiri dari fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Lalu setiap jenis fi'il itu memiliki ciri dan fungsinya masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah memahami fi'il sangat penting dalam membaca dan memahami teks Arab. Oke teman-teman, sekian dari video Hasna. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.